Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan TK Kristen Beta Surakarta. Hari ini, hari Senin, kita akan mengadakan ibadah bersama-sama. Kita undang Tuhan untuk bersama-sama menyertai kita di dalam kita belajar seminggu ke depan. Anak-anak penuh sukacita? Yuk, kalau anak-anak penuh sukacita kita nyanyikan bersama-sama. Kalau kau sukacita, tepuk tangan, gitu ya. Sukacita tepuk tangan. Kalau kau sukacita tepuk tangan. Kalau kau sukacita mari kita lakukan. Kalau kau sukacita tepuk tangan. Kalau kau sukacita kata shalom, shalom. Kalau kau sukacita kata shalom, shalom. Kalau kau sukacita mari kita lakukan. Kalau kau sukacita kata shalom, shalom. Anak-anak penuh sukacita? Puji Tuhan ya, walaupun anak-anak tetap di rumah, tidak bisa belajar di sekolah, tapi masih penuh sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, yang mengasihi kami semua, pada minggu yang baru ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami akan beribadah, Tuhan sertai kami saat ini bersama-sama supaya ibadah kami boleh menjadi persembahan yang harum yang naik ke hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa yang masih ingat tentang Bapak Sakius? Ya, Bapak Sakius itu orangnya pendek, ingin melihat Tuhan Yesus. Nanti anak-anak boleh dengarkan ceritanya. Kita nyanyikan dulu ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Sakius orang pendek, kecil betul dia. Dia panjang pohon ara, hendak melihat Tuhan Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Hai Sakius, turunlah. Aku hendak ke rumahmu." Nanti anak-anak bisa mendengarkan firman Tuhan tentang Bapak Sakius. Kenapa dia harus naik pohon? Ya mau melihat ataukah mau apa? Hanya untuk ingin tahu siapa Tuhan Yesus? Nanti anak-anak bisa mendengarkannya. Tapi sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan dahulu sebuah lagu. Ku ingin cerita, ku ingin mendengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Saya lagi sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang baik, sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai tubuh kami, sehingga kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Berkati Ibu Guru yang akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan, sekarang waktumu untuk berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anakku, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Putri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi anak-anak sudah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, cerita pada minggu awal ini diambilkan dari kitab suci, yaitu firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan
Di situ Tuhan berkata kepada kita. Satu cerita di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di mana diceritakan tentang Sakius. Sakius mendengar akan nama Yesus. Rindu hatinya. Dia belum kenal. Dia tidak tahu, tapi dia mendengar nama Yesus. Di mana Tuhan Yesus waktu itu dalam pekerjaannya dan melewati kota di mana Sakius tinggal, yaitu kota Yeriko. Sakius karena dia memiliki kekurangan anak-anakku, tetapi Sakius tidak berputus asa. Itulah bila Tuhan memanggil kita. Artinya Tuhan mengajak kita untuk mari begitu dia seperti Sakius, dia berusaha. Karena badannya pendek, dia cari cara, dia naik ke atas pohon ara dan dia melihat Yesus. Tahu anak-anak? Yesus sudah tahu. Nah, semua kehidupan kita Yesus sudah tahu. Karena pada waktu lewat di bawah pohon ara, Yesus langsung menyapa, "Hai Sakius, turunlah, aku hendak singgah ke rumahmu." Dan apa yang didengar oleh Sakius, dengan hati riang dia langsung turun dan dia berkata, kalau dia orang yang berdosa, dia akan mengembalikan apa yang telah dimintanya. Karena Sakius seorang pemungut cukai. Dan jika dia pernah meminta tambahan yang begitu banyak, dia akan kembalikan. Maka Yesus berkata, hari ini karena imanmu, maka engkau dan keluargamu akan selamat. Demikian anak-anakku, cerita tentang Sakius. Anak-anak akan melihat lewat film yang akan diputar. Duduk tenang, perhatikan, silahkan memperhatikan. Zakeus. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di kota Yeriko, hiduplah seorang yang bernama Zakeus. Ia adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Pada suatu hari, Yesus memasuki kota Yeriko untuk melintasi kota itu menuju Yerusalem. Zakeus ingin sekali melihat Yesus, tapi ia tidak berhasil karena banyaknya orang dan badannya juga pendek. Jadi ia berlari mendahului orang banyak, ia lalu memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Ketika Yesus sampai di situ, dia melihat Zakeus di atas pohon, lalu ia berkata, "Zakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Zakeus sangat bahagia. Dia melompat turun dan berlari menyambut Yesus. Tapi orang yang tidak suka bersungut-sungut dan berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Zakeus lalu berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin, dan aku akan mengembalikan hasil kecuranganku 4 kali lipat." Dan Yesus lalu berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Demikian anak-anakku, cerita tentang Zakeus. Mari kita belajar dari Zakeus. Kita menerima Yesus. Di bulan depan, kita akan bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, biarlah firman Tuhan pada hari ini ada di dalam hati anak-anak, dan Tuhan akan memenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami masih kecil, kami kanak-kanak, kami mau belajar. Seperti Zakeus, setelah mengenal Engkau Tuhan, kami boleh berjalan, boleh hidup seturut akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan pada kali doa ini Tuhan, kami berseru memohon pengampunan-Mu, dan kami memohon akan kehidupan ini Tuhan boleh melewati dalam masa pandemi ini. Mari Tuhan, selamatkan bangsa kami, selamatkan negara kami, dan seluruh dunia ini. Kami percaya Tuhan kami Tuhan yang baik, Tuhan yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, kemudian cuci tangan, dan jagalah jarak.
Ya, dimanapun, mari kita belajar untuk selalu hidup sehat, hidup kuat, dan bersama Tuhan kita pasti menang.